biasa. Walau ain nyemangetan. Yang pertama urusan harga. Harga itu ditentukan oleh mekanisme pasar, Pak. Mekanisme pasar itu tergantung terhadap supply dan demand, ya kan, penawaran dan permintaan. Semakin banyak barang, ya pasti semakin murah. Semakin langka barang itu, hadapnya ke sana kerja. Ya, sorry. Semakin sedikit barang, permintaan banyak, berarti akan jadi kalau permintaan banyak, barang sedikit pasti mahal barang, ya kan? Kalau barang banyak, kalau barang sedikit, ya barang sedikit, permintaan banyak, mahal kan barang? Kalau barang banyak, permintaan sedikit, murah kan? Daging, Pak. Kalau lebaran, kalau mau lebaran daging, pasti naik harganya. Jadi 150. Kenapa? Karena orang hampir semua beli daging. Sementara suplainya nggak nambah, paling nambah 30% dari suplai. Atau nambah paling 50%. Jadi semakin banyak permintaan, barang semakin mahal. Jadi itu mah mekanisme pasar. Tapi ada hal-hal yang mempengaruhi sebuah harga. Kita makan di warteg dengan di resto pasti beda, walaupun menunya sama. Kita misalkan di resto ya, dengan di resto yang hotel bintang 5 beda lagi, padahal yang dimakan sama. Ternyata di samping barangnya ada juga produk jasanya. Jadi kalau di hotel, Pak, itu berasnya yang 40.000 sekilo. Kalau yang di warteg berasnya yang 7.000 atau 10.000 maksimal. Itu beras yang 40.000 itu nggak ada yang patah, Pak. Itu ada di Rengas Bandung tuh ada pabrik beras tuh. Saya baru paham juga gitu. Jadi ada beras-beras memang yang premium, yang nggak ada yang patah, Pak. Berasnya itu 40.000 sekilo, Pak. Yang tempo hari sempat ramai itu viral itu. Kok beras sampai 40.000? Loh ya memang begitu, Pak. Itu di hasil bintang 5. Kalau di resto ya paling yang 15.000 lah atau 15.000 paling. Biasa saja. Jadi dari produknya beda. Kemudian dari jasanya. Kalau yang di warteg ya pasti nggak pakai AC. Ya kan? Piringnya biasa. Ya kan? Kemudian sendoknya juga nggak dibungkus. Tapi kalau di resto sendoknya dibungkus, piringnya bagus. Yang layanin sambil senyum, dandan, cantik, apalagi. Nah, begitu juga dengan pijat. Bapak kalau manggil pijat yang di tetangga kita ini 50.000, 100.000 selesai urusan. Itu pijatnya cuma pakai minyak yang Bapak punya itu juga, atau pakai minyak dia bekas orang. Tapi kalau Bapak pijat misalkan, maaf, di message, mana di sini nggak ada, saya nggak tahu sih. Kalau bilang tahu nanti terus dikejar. Itu yang sempat ditutup tuh, tangga kita tuh. Sempat ditutup tuh rame. Yang mijatnya maaf ya, anak-anak gadis. Kok tahu? Tuh, jadi tahu. Saya baca di berita gitu aja. Kebetulan teman saya ini punya spa di Teluk Jambe, di Perumnas. Dia punya 2 di Rasinda sama di Perumnas. Nah,
Saya tanya itu, bagaimana itu berapa satu itu? Udah buat pasar mau gratis gitu. Duh, laki aja di Ustadz itu. Itu lumayan Pak, satu kali itu tuh sekitar minimal 700. Dibanding tadi yang 50.000 apa bedanya Pak? Satu, produknya memang, tadi minyaknya juga beda. Yang kedua, jasanya Pak, jasanya. Dan memang bagus gitu. Tapi lamun ditinggal ngenah-ngenah yang ngenaheun kabeh lagi. Yang lebih eta we teh mah aya plusna lah. Yes, malah. Tong leuwih teknis tah lah. Bisa yang gara-gara pulang. Ya, 18 plus ya. Iya, bagaimana diatur dalam fikih? Yaitu tadi ditentukan oleh pasar. Fikih itu hanya menentukan antara minkum kalau dua-duanya ridho. Bapak misalkan mempekerjakan tukang antara yang 100.000, 125.000, 150.000 per hari. Ya, tukang di Kerawang nih. Ya silakan tinggal pilih gitu kan. Yang penting si tukang yang memang dia biasa bayar 150, kita bayar 150. Ridho kan dia. Tapi kalau dia sudah misalkan kelasnya udah 150, kita bayar 100.000, dia pasti kegerendang, nah itu kan ridho. Jadi yang menentukan apa? Pasar, harga dia sudah segitu. Nah, tukang itu begitu. Bapak tadi misalkan dipijit kayak gitu, misalkan di spa gitu, kemudian bapak bayarnya cuma 100.000, lah ngambek atuh. Untuk mah yang beli nawa ge cenah. Embodina. Itu Pak. Kakotor-kotor, itu ngelon di spray. Nah itu. Jadi yang penting antara diminkum sama-sama ridho. Tuh. Nanti menyebar lagi Pak, kalau kita misalkan beli ini gimana? Beli jasa punten, beli jasa seks. Itu kan sama-sama ridho. Si mbaknya ridho, saya juga senang. Jadi kan sama-sama senang. Puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Nah itu nggak bisa itu bukan alat, bukan barang untuk dijual belikan. Udah haram, itu nggak termasuk transaksi. Itu nggak termasuk transaksi. Jadi itu bukan barang yang boleh dijual belikan. Bukan barang dagangan kan? Itu menurut syariat begitu Pak Haji. Baik lagi tadi nomor 1 udah ya, nomor 2 udah, nomor 4 tadi apa nomor 4? Di samping yang nomor 3 itu di samping mengimani Al-Quran boleh kita mengimani. Nomor 4 itu masih hubungannya Pak? Nomor 4 enggak cukup ini, nggak termonitor. Ya udah nomor 3.